Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan memasuki untuk pokok bahasan memori di mata kuliah sistem mikroprosesor. Jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan memori. Jadi memori dapat dibedakan menjadi dua tipe. Tipe yang pertama yaitu dikenal dengan istilah namanya RAM atau Random Access Memory. Kemudian tipe yang kedua dinamakan dengan ROM, ROM, Read Only Memory. Untuk RAM itu adalah datanya dapat ditulis dan dibaca, ya. Read sama write. Kemudian sifat RAM ini adalah volatil, ya. Volatil itu ketika listriknya padam, dia atau catutannya dihilangkan di IC untuk memori jenis RAM ini, maka datanya akan hilang, ya. Artinya datanya akan kembali ke posisi reset kembali, biasanya 0, ya. Pada saat dihilangkan kemudian dicatat ulang, ya. Jadi selama tidak diberikan data lagi, ya berarti masih kondisi awalnya. Jenis RAM ini ada dua macam, yaitu ada statik sama dinamik, ya. Ada dinamik RAM, ada statik RAM, atau RAM statik, RAM dinamik. Kemudian tipe yang kedua yaitu read only memory, ya. Jadi namanya memori yang hanya dibaca, ya. Memori yang hanya dibaca atau ROM. Dimana di memori jenis ini data yang tersimpan adalah tetap di sana. Jadi datanya tetap ada meskipun listrik itu dihilangkan, ya. Jadi model memori ini biasanya digunakan untuk menyimpan program biasanya. Jadi program ketika sudah diprogramkan ke IC ini kan, ketika listriknya mati atau datanya dihilangkan tetap ada sehingga tidak perlu program ulang, ya. Atau jenis yang digunakan untuk menyimpan parameter, ya. Misalnya kalau saya punya televisi, ya. Nah, di sana kan bisa menyimpan memori untuk channel, ya. Channel ini di frekuensi berapa, channel A frekuensi berapa, channel B frekuensi berapa, nah itu disimpan di situ. Karena kalau tidak pakai yang model read only memory ini atau ROM ini, maka setiap kali kita menghidupkan TV maka kita harus menyekan ulang, ya. Nah, makanya digunakan yang model ROM, ya. Nah, untuk jenis ROM ini maka ada banyak macamnya sekarang, ya. Ada yang namanya PROM, ya. P-nya itu programmable read only memory. Ada yang EPROM, ya. E-nya itu adalah erasable programmable, dapat dihapus, dapat diprogram lagi. Ada yang namanya EEPROM, ya, electrically erasable programmable, jadi bisa dihapus, ditulis, diprogram secara elektronik. Kemudian ada flash, ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan tipe memori dan jenisnya ini di slide berikutnya. Yang pertama adalah static RAM atau SRAM di sana, ya. Jadi kenapa dinamakan statik? Jadi di ini ada statik sama sama dinamik, ya. Jadi statik karena datanya itu, nilainya itu adalah tetap selama ada catungnya atau VDD-nya itu ada, ya. VDD, ada VDD, ada VCC, ya. Jadi kalau yang VDD itu berarti tipe CMOS, ya. Kalau yang VCC itu berarti tipenya adalah tipe TTL, ya. VDD drain ini, ya. Tegangan drain. Kalau yang VCC tegangan kolektor. Kemudian kalau yang random access juga di sini, ya. Artinya di static RAM ini juga bisa mengakses untuk setiap lokasi tanpa harus mengaksesnya itu berurutan, ya. Artinya kalau dari address 00 bisa langsung ke address 0010 misalnya kan. Tidak harus urut, ya, 000, 01, 010, 011 dan seterusnya. Tidak harus urut.
Kemudian untuk SRAM ini dapat dibikin atau dibuat ya dengan menggunakan flip-flop ya, flip-flop tipe delatch ini ya. Di latch tipe delatch. Atau bisa juga menggunakan 6 transistor CMOS. Jadi rangkaiannya ya mirip sih, rangkaiannya seperti ini, rangkaian flip-flop ya. Jadi dia butuh 6 transistor untuk satu sel ya. Nah, bayangkan kalau misalnya ada katakanlah 64 kilo bit. Nah, berarti ada 64.000 kali 6 transistor. Nah, dibayangkan ya berapa jumlah transistornya. Nah, kita lihat di sini ya tabel kebenarannya. Jadi ini dimanfaatkan di bagian ini ya, terutama node chain ini. Jadi ketika tidak ada operasi ya dia akan menyimpan kondisi node chain-nya ini. Tapi begitu ada operasi nanti bisa diubah nilainya dari 0 atau 1 sesuai dengan logika yang di sebelah kiri ini. Jadi ini contoh dari di type di flip flop ya atau di latch. Nah seperti ini. Jadi kalau yang ini yang kita lihat di sini. Jadi kalau apa namanya kita pakai 16 transistor ya. Jadi tiap bitnya membutuhkan 16 transistor. Karena apa? Karena tiap NAND gate, nah NAND gate ini gerbang NAND itu butuh 4 transistor ya di sini. Nah sehingga kalau misalnya katakanlah ini ya 1 megabyte atau sama dengan 8 megabit dibutuhkan sebanyak 128 juta transistor. Ini tinggal dikalikan aja ya, 8 kali 16 ini. Nah kebutuhan yang sangat besar ini ya. Bayangkan di kemasan apa namanya yang kecil seperti itu kita harus memasukkan sebanyak sekian juta transistor ya. Yang ukurannya itu mungkin ya tidak lebih besar dari ukuran perangko ya, atau lebih kecil lagi ya. Kemudian bentuk dari rangkaian transistornya dalam satu selnya adalah seperti ini. Ini rangkaiannya sama saja rangkaian flip-flop tadi ya. Jadi kalau yang ini menggunakan 6 transistor tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi meskipun apa namanya, meskipun sudah direduksi dari 16 menjadi 6 untuk satu bitnya, tapi ketika dikalikan lagi akan didapat nilai yang cukup besar juga kebutuhan terkait dengan transistornya ya. Jadi kalau yang ini pakai gerbang NAND maka dia butuhnya 16 transistor. Kalau pakai langsung transistor dia butuh satu bitnya adalah 6 transistor. Kemudian pemodelan untuk satu bit SRAM seperti ini ya. Jadi ini pakai di flip flop ini. Jadi ada data in ya, data untuk menuliskan atau mengubah nilainya. Ada data out ya, ketika apa namanya dibaca keluarnya. Nah ini tabel kebenarannya ya di sini. Nah jadi posisi kalau pengen apa namanya ubah ya di daerah sini ya. Jadi ada flip flop out, kemudian ada di out ini. Nah, di sini digerakkan juga dengan address line. Nah, address line itu alamatnya ya. Jadi kalau alamatnya difungsikan ini 111 maka di keluarnya bisa keluar di sini. Tapi kalau addressnya dibikin low di sini, maka di bagian ini adalah apa namanya tetap ya, tetap 0 di sini tidak berubah. Kemudian ada operasi write w. Jadi kalau write-nya 0 maka dia tidak berubah nilainya atau sama ya di sini. Tapi kalau grade-nya rendah di sini, ya kalau grade-nya 1 maaf, ini di 1 akan langsung disalurkan ke bagian di 0. Nah jadi seperti itu. Kemudian kalau 1 bit kali 2 ini ya. Kalau tadi cuman 1 bit artinya 1 alamat.
Jadi ini kalau alamatnya 2 berarti kita pakai cukup A1 cukup ya. Jadi kalau dia nilainya 0 berarti ngakses yang atas ya, ini 0. Kalau A1 nilainya 1 dia akan mengakses ke bawah. Nah, yang dari 1 ini tadi dikembangkan menjadi 2 ya. Jadi yang dipakai di daerah yang ke 5 sampai 8. Kemudian W-nya digabung ya, D-nya juga digabung. Nah, nanti pada aplikasinya ya D ini sama D out ini juga satu jalur ya. Nah, kemudian kalau 4 bit bagaimana? Nah, 4 bit berarti saya punya address decoder ya di sini atau pengalamannya di sini. Jadi kalau ininya ada 4 berarti saya bisa mengakses dari 0000 sampai dengan 111, berarti bukan dari 0001, 0010 ya, 0011 ya. Karena 4 bit berarti kemungkinannya ada 0 sampai 15 atau 16 alamat ya, 19. Jadi 4 bit kali 16 alamatnya SRAM. Maka tinggal disusun aja seperti ini. Jadi kalau yang A0 nanti ngaksesnya di mana? Jadi kombinasi apa namanya? Kombinasi dari ini ya, dari ini. Jadi setiap apa namanya? Setiap kombinasi ini hanya satu yang aktif ya. Kalau misalnya dia akses alamat 1 ya berarti yang aktif cuma 1 di 01, di 02 dan seterusnya. Jadi tidak boleh aktif bersamaan ya. Kemudian ada istilah nanti di apa namanya? Di data itu ada yang namanya istilahnya 3 state ya, atau 3 keadaan 3 ya. Atau kadang disebut juga dengan high impedance ya, seperti ini. Supaya apa ini tujuannya? Supaya dia tidak membebani di busnya atau di jalurnya ini ya. Karena kalau misalnya ini tidak dikondisikan ke nilai steady state ini atau high impedance, nanti ketika satu ya, karena ini jalurnya digunakan bersama ya. Jadi kalau satu membuatnya menjadi rendah, kemudian yang lain membuatnya menjadi tinggi atau logika 0 dan logika 1 bersamaan, maka akan terjadi membebani ya. Saling membebani sehingga bisa tegangannya drop atau mengganggu proses yang lainnya. Karena RAM tadi ada di SerBus ya. SerBus itu ya jalur yang digunakan bersama sehingga mekanisme menggunakannya yang namanya 3 state ini. Nah, makanya karena dia menggunakan busnya tadi jalur yang bersama, maka RAM ini tidak boleh atau tidak izinkan menggunakan bus itu sepanjang waktu ya. Makanya harus ada metode untuk membuatnya itu dia nonaktif ya, atau hawanya tidak pakai busnya itu. Nah, makanya solusi yang digunakan adalah menggunakan logika 3 keadaan ya, atau 3 state ini. Yang istilahnya dinamakan dengan high impedance nanti. Jadi pada saat dia tidak aktif, maka akan dibuatnya sebagai impedance tinggi. Nah, untuk mengontrol impedance tinggi atau tidak ini dia biasanya menggunakan yang namanya CS ya, chip select ya. Ada yang namanya chip select, ada yang namanya chip enable. Sama istilahnya, sama beda istilahnya, tapi tujuannya sama ya. Beda apa namanya? Beda istilahnya, tapi tujuannya sama. Kemudian juga bisa digunakan untuk itu, selain CS juga bisa pakai OE ya. OE itu output enable. Jadi kalau output enable-nya ini dibikin tidak aktif, maka di bagian keluarannya datanya juga akan masuk ke high impedance ya. Nah, dengan cara ini nanti akan piranti itu dapat saling bergantian ya, memanfaatkan jalur datanya. Tidak saling membebani, tidak saling mengganggu. Nah, seperti ini kita lihat ya. Nih.
Di D0 ya, di output 0, di output 3. Ini ada yang digabung. Nah, seperti ini. Karena digabung kenapa digabung? Karena dia akan membentuk nanti datanya itu lebarnya berapa bit ya. Ada yang ada yang bit ya, ada yang 8 bit, 16 bit dan seterusnya. Ini ada CS ya, chip select. Jadi dari alamat memori yang sama ini datanya bisa digabung. Ini contohnya di 0 sampai 13 ya, atau 8 bit ini. Maaf, ini 4 bit ya, ini channelnya 4 bit. Kemudian kita masuk ke yang namanya dynamic RAM ya. Dynamic RAM. Jadi kalau SRAM tadi dibutuhkan banyak transistor ya, ada yang 6, ada yang 16, tergantung tipenya tadi. Kemudian untuk yang dynamic RAM ini lebih simpel ya. Jadi kalau di SRAM itu karena kebutuhan transistornya besar, berarti nanti ada harga yang lebih besar di sana untuk memori dengan kapasitas yang besar ya, atau skala yang besar. Dengan menggunakan DRAM, dynamic RAM ini, maka dia cukup menggunakan satu transistor ya, dibantu dengan satu kapasitor ini ya. Jadi komponen aktifnya cuma satu transistor. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi memanfaatkan proses buang dan sak dan discharge-nya dari kapasitor untuk menyimpan datanya itu satu bitnya ya. Ini bagian sel untuk menyimpanannya, ada satu MOSFET ya, dan kapasitor. Nah, jadi ini data bitnya adalah disimpan di kapasitor tadi. Ini ada silikon dioksida ya untuk membuat kapasitor dieletrik ya antara gate dan substrate ya. Jadi kalau MOSFET itu kan ada drain ya, ada gate, ada source ya. Nah, kapasitornya dimasukkan di gate sama substrate ini. Kemudian di tiap bitnya ini dia membutuhkan hanya satu MOSFET ya bitnya. Sehingga karena dia menggunakannya kapasitor, maka ada istilah yang namanya recharge ya. Recharge itu ya gampangnya karena kita tahu kalau kapasitor itu kan ada lama-lama bisa menguap istilahnya, atau datanya itu bisa hilang karena proses discharge ya. Nah, makanya di sana butuh yang namanya recharge ya. Recharge itu ya di refresh hasilnya, diisi kembali gitu ya. Tiap waktu tertentu untuk menghindari yang namanya kehilangan data atau corruption ini. Hanya ada istilah yang namanya DRAM refresh ya. Jadi ketika data dibaca, maka dia akan otomatis menulis kembali ke selnya itu. Tujuannya apa? Tujuannya merefresh tadi. Nah, untuk refreshnya sendiri biasanya di sini setidaknya setiap 64 milisecond sekali. Nah, semuanya harus di refresh ya. Jadi kalau kalau katakanlah 4 kilo ya berarti 4 kilo bitnya itu juga harus di refresh semua. Nah, ini diatur berdasarkan hardware ya, hardware kontrolnya itu untuk mengendalikan proses refresh tadi.
Nah, kalau dibandingkan maka 64 kilobit ini untuk DRAM itu tetap lebih ekonomik, lebih hemat ya dari harga ketimbang menggunakan static RAM meskipun dengan rangkaian refresh-nya tadi. Nah, seperti ini untuk operasinya ya. Jadi ada selektor row, ada selektor kolom. Ini dicontohkan di sini ketika operasi write ini. Jadi kalau operasi write di sini x y ya, x sama y. Kemudian data IO-nya ini don't care ya. Jadi kalau x-nya 0, jadi kalau salah satu 0 maka x-nya tidak berfungsi y sama. Jadi kalau misalnya yang x 0 berarti y sama data IO-nya tidak berfungsi. Nah, C-nya tidak ada operasi ya. Nah, kita lihat kalau y-nya 0 juga sama ya. Ini juga tidak berfungsi. Untuk berfungsi bagaimana? Maka di bagian x sama y harus diberikan nilai 1. Jika ini nilainya 1 berarti nanti ada data. Nah, datanya ini bisa pengaruh ke C-nya ini ya. Jadi kalau ke kapasitornya tadi, jadi kalau ini 1 kemudian data IO-nya itu 0, jadi dia akan masukkan data 0 ke C. Baliknya kalau datanya 1, berarti dia akan masukkan data 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebaliknya kalau membaca bagaimana? Baca sebenarnya bagian I sebelah kanan ya. Jadi ketika apa namanya ini dibaca berarti kalau ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, maka tidak ada data yang keluar ya. Ini 0 sama ini 0. Data yang keluar sebelah mana yang ini. Tidak ada data yang keluar ke sini. Makanya di sininya adalah don't care. Ya. Kemudian C-nya di sini masih kondisi yang sebelumnya ya, tidak ada perubahan. Kemudian ketika ini aktif yaitu di X dan Y-nya 1 di sini 1 maka ketika C-nya itu nilainya 0 maka datanya akan keluar 0 di sini. Kemudian kalau C-nya itu 1 maka datanya keluar 1. Kita lihat hampir mirip yang kalau read sama write sama read. Cuman kalau read berarti nanti data itu masuk ya. Data ini kalau yang read berarti data itu keluar ya, dibaca. Kemudian untuk organisasi RAM-nya atau struktur RAM-nya atau penyusunannya di sini biasanya diorganisasikan atau disusun berdasarkan baris kali kolom ya kayak matriks ya. Jadi matriks dapat menyimpan n ya, banyak 1 bit word ini n data, n jumlah alamatnya banyak 1 bit. Kemudian n ini juga menunjukkan jumlah address ya, tidak satu jumlah alamat yang tersedia. Nah, sebagai contoh ini ya, nah ini kan bisa diparalel ya. Misalnya saya paralel 8 paralel 4K kali 1 bit DRAM metrik untuk menciptakan 4 kali 4K kali 8 bit RAM ya. Jadi kalau DRAM-nya itu 1 bit, kita ingin 8 bit maka tinggal dikalikan 8 atau dibuat bagian sedemikian rupa sehingga nanti membentuk 8. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini 8 kali 8 array
untuk membentuk 64 kali 1 bit. Jadi kalau ini 8 berarti jumlah total di sini ada sebanyak 64. Di 8 kolom, ada 8 baris, ada 8 kolom. Maka kalau kita dekodikan menggunakan alamat, berarti masing-masing butuh 3 alamat ya, A0, A1, A2. Karena jadi pakai biasanya A0, A1, A2 berarti tinggal diurutkan. Di totalnya ada 3 tambah 3 ada 6 nanti. Untuk mengalamati sebanyak 64 kali 1 bit. Jadi seperti itu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kalau saya ingin membentuk 8 bit tadi ya, ini ada LSB, ada MSB. Jadi 6 bit address ya. Jadi kenapa 6 bit tadi ya? Dari 3 untuk kolom, 3 untuk row ya, sini. Nah, ini masing-masing 1 bit kemudian di paralel seperti ini. Di alamat yang masuk ke sini sama ya. Kemudian diambil datanya cuma 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Kemudian di paralel sebanyak 8 kalau misalnya ingin 8 bit. Kalau ingin 16 bit ya tinggal sama ini di paralel lagi sampai 16 ya. Jadi tiap bitnya dibaca atau ditulis secara paralel. Nah, seperti ini bentuknya ini. Jadi kalau kita kalau tadi contohnya kan 33 ya. Ya berarti 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, sekarang kalau 6 itu bisa 64 ya. Kenapa 64? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64 ini. Jadi kalau saya punya kolom sebanyak 6 address, kemudian di baris juga 6 address, berarti ada 64 masing-masing, jadi ada 64. Maksudnya berapa? Total memori yang disediakan ada 64 kali 64 atau 4096 ya. Yang kita tulis biasanya dengan istilah 4K ya, 4 kilo. Di 4 kilonya bit itu bukan 4000 tapi 4096. Ini cara untuk membuat 4 kilo bit kali 1 bit dinamik. Jadi kalau misalnya ingin ingin 4K kilo ya seperti ini bentuknya. Jadi dibutuhkan berapa addressnya? Di sini 6, di sini 6. Jadi totalnya nanti dari A0 1 2 3 4 5 ya. Kemudian di sini juga tambah lagi pilih 5 berarti 6 dan 6 ya, 6 kemudian 7 8 9 sampai 11 ya. Karena ada 6 di sini, 6 di sini, 6 di kolom, 6 di row. Nah, seperti ini. Nah, di sini 12 ya. Ini 6, ini 6, dan 12. Nah, ini cara menghitung pinnya ya. Kebutuhan pin yang dipakai ketika mendesain RAM, mendesain memori. Memori RAM ini 12. Kemudian biasanya di IC itu ada kontrolnya. Kontrolnya itu ada read enable, ada output enable. Kalau read itu berarti untuk operasi nulis atau memasukkan data dari luar ke dalam RAM ya. Kemudian kalau output enable sebaliknya ya, data dari RAM diambil untuk keluar, output enable. Kemudian CS ini untuk mengaktifkan tadi. Jika dihubungkan atau digabungkan beberapa rangkaian sekaligus, rangkaian isi RAM, memori ROM dan lain sebagainya, maka biasanya CS juga dimanfaatkan. Ketiga ini kontrolnya. Kemudian kalau jalurnya 1 bit ya berarti cuma 1 ya. Tapi kalau 8 bit nanti jadi 8 ini. Kemudian otomatis juga butuh catur daya, PDD sama ground. Sampai kalau kita hitung di sini butuhnya adalah 12 tambah 3 tambah 1 tambah 2 berarti 18 pin. Untuk membentuk ini kita
kita bisa pakai 16 pin untuk kebutuhan pin yang dibutuhkan ya. Kemudian kita masuk ke yang namanya ROM ya, atau read only memory. Jadi kekurangan dari RAM ya itu adalah ketika powernya atau dayanya dihilangkan, maka dayanya juga hilang bersamaan dengan juga datanya juga hilang ya. Baik itu RAM statik maupun RAM dinamik ya. Makanya ada istilah dua ini, ada yang namanya volatil, ada yang namanya non volatil. Kalau volatil itu berarti kontennya hilang pada saat VDD-nya dihilangkan atau satunya dihilangkan. Kalau yang non volatil berarti datanya tetap ada meskipun VDD-nya hilang. Jadi VDD-nya dihilangkan, nanti kalau diberikan lagi VDD datanya masih tetap gitu. Nah, untuk ROM ini jenisnya ada beberapa ya. Ada yang ROM ya, ini basic atau yang biasa jelas secara umum. Kemudian ada yang namanya PROM ya. Jadi ada tambahan di sini P, programmable. Kemudian ada yang EPROM. PROM ini berarti sudah ada erasable ya. Nah, UV itu adalah ultraviolet ya. Jadi awal-awal ketika EPROM bisa diprogram untuk menghapus biasanya menggunakannya ultraviolet ya. Kemudian dikembangkan lagi tipe yang atau jenis yang lain yang namanya EEPROM. Ini E-nya itu berarti sudah dihapus secara electrical atau elektronik dengan tegangan gitu. Kemudian ada juga yang namanya flash. Nah, nanti apa bedanya kita di slide berikutnya. Nah, biasanya jenis untuk ROM ini ya dibedakan secara konstruksi dengan RAM ya. Kalau RAM tadi bisa ada statik, ada dinamik, ada yang pakai transistor modul di flip-flop ya, ada yang pakai yang dinamik itu pakai kapasitor dan MOSFET atau transistor satu ya. Tapi kalau yang di ROM ini dia menggunakannya untuk menunjukkan itu nilainya 1 atau 0, biasanya menggunakannya adalah menggunakan dioda yang tersusun secara matriks seperti ini. Jadi ada dekoder alamat, kemudian di sini ada alamatnya A0, A2. Jadi kalau di sini cuman dua alamat, jadi kemungkinannya datanya atau tempat lokasinya berarti ada 2 pangkat 2, yaitu ada 4 ya, 0, 1, 2, 3 di sini. Nah, jadi kemudian di ini dicontohkan datanya ada berapa ini? Ada 7, ada 8 maaf ya, dari 0 sampai 7. Jadi 8 bit dengan lokasinya ada 4. Nah, kita lihat di sini ada ground ya. Ada ground, kemudian di bagian ini ada C ya. Kalau kita lihat misalnya di alamat 1 ya, alamat 1 yang ini ya. Jadi pada saat alamat ini diaktifkan, berarti ada bagian yang nanti di set 1 ya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan dioda ini ya. Kita lihat di sini jalur 1 misalnya. Jalur 1 berarti di D0 ya. D0 ini tidak ada diodanya di sini, berarti 0 ya. Di D1. Nah, karena di sini ada tegangan, berarti tegangan di sini 1, dia akan masuk ke dioda. Nah, ini akan masuk ke sini, jadinya 1. Jadi kalau yang ada diodanya itu nilainya 1, kalau yang tanpa dioda berarti 0. Makanya di jalur 1 itu berarti nilainya, kalau kita baca dari sini ya, ini berarti 0, 1, 0, 1 ya. Kita lihat di sini, berarti ini 0,
Ini 0, 1, 0. Kalau di line 0 berarti kita baca dari MSB. Ini 0, ini 1 ya. Kemudian 0, 0. Ini 0, 1, 0, 1. Nah, seperti itu. Nanti dengan cara yang sama untuk 2 dan 3 ya. Kemudian muncul jenis berikutnya yang namanya programmable ROM ya, atau PROM. Nah, jadi ini biasanya model ini sudah dipesan ya. Sudah dipesan oleh perusahaan ya. Nah, cuman di sini ada kelemahannya ya. Kelemahannya apa? Dia cuma bisa diprogram sekali ya. Jadi ketika sudah diblon ya, sudah diprogramkan, maka dia tidak bisa di repair ya. Nah, dia akan menjadi memori yang read only seterusnya. Tidak bisa dihapus lagi programnya ya. Tapi di sini customer atau pabrik yang memesan ini bisa melakukan pemrograman cuman sekali. Yang namanya ROM. Jadi kalau yang ROM secara umum tadi sudah diprogram oleh pabrik, tinggal kita tinggal pakai ya. Nah, seperti kayak di LCD itu ada CG ROM ya, karakter generator read only memory ya. Kita cuma bisa baca itu datanya untuk menampilkan kalau data biner ini adalah karakter A atau karakter B dan seterusnya. Kemudian ini ya, kalau kita bandingkan ya antara programmable ROM dengan ROM. Jadi kalau yang PROM ini dia customer itu bisa membeli EEPROM yang kosongan ya. Kemudian bisa diprogram ya. Sehingga perusahaan nanti bisa membuat PROM yang identikal ya, atau yang sesuai untuk setiap konsumennya. Kemudian di tipe ini juga dia butuh dua tegangan kerja ya, tegangan pada saat dia beroperasi secara normal, kemudian ada tegangan lagi yang dibedakan pada saat dia pada mode diprogram. Nah, biasanya pakai tegangan yang lebih tinggi ya. Kalau ini 5 volt nanti di programming volt ini atau tegangan pemrogramannya bisa 12 volt. Kemudian juga ada istilahnya yang namanya OTP ya, one time programming. Kalau kita mungkin kenal OTP itu ya sekarang one time password ya. Nah, sering kali kita kalau login itu kan minta login ulang ya. Nah, biasanya dikirim password yang validnya cuma sekali via SMS ya, OTP. Nah, di sini adalah one time programming, jadi bisa diprogram cuma sekali kan. Jadi customer belinya itu kosong, kemudian diprogram, sekali diprogram dia akan masuk ke read only memory yang tidak bisa diprogram lagi. Kemudian muncul berikutnya yang namanya erasable ya. Jadi selain P juga ada E, jadi bisa dihapus lagi ini ya. Jadi ini secara konstruksi adalah dioda atau fuse tadi digantikan dengan dua gate MOS transistor ya, dua transistor tipe gate ini. Transistor MOS tipe yang gate ini. Kemudian untuk merefresh atau mereverse ya, untuk mengembalikannya ke kondisi blank atau kosong, tadi dihapus gambarnya. Maka di sini harus diekspos atau diberikan cahaya ultraviolet ini seperti ini. Di bagian bagian IC-nya langsung. Nah ini. Jadi keuntungannya dari yang ROM sama PROM adalah di sini dia bisa ditulis ulang atau diprogram ulang.
Kemudian kekurangannya masih membutuhkan dua tegangan ya. Kemudian kristal kuartsnya juga tergolong mahal di sini. Ini contoh penampakan dari EEPROM ya, atau UV EEPROM. Nah, biasanya modelnya seperti ini. Karena dia ada proses menghapus pakai ultraviolet, maka ultraviolet itu cahaya ya. Nah, maka bagian yang ingin dieksposkan cahaya itu biasanya dibikin dengan kaca seperti ini. Jadi dalamnya kelihatan ya. Termasuk dalamnya yang ada wiring dari benang-benang kecil ini, benang emas biasanya nggak kelihatan. Jadi ketika ingin menghapus maka bagian ini akan diekspos, langsung dikenakan sinar ultraviolet selama durasi waktu tertentu untuk menghilangkan data yang ada di sini di dalam ini. Nah, kemudian untuk program ulang nanti ini ditutup dulu ya, ditutup. Nah, kemudian diberikan kondisi pemrograman yaitu PPP-nya nanti adalah 12,5 volt. Ini lebih tinggi dari tegangan kerjanya ya, 12,5. Selain itu pada saat sudah diprogram biasanya kita lihat di sini ditutup ya seperti ini. Tutup dengan lakban atau apa ya, tutup itu supaya nanti tidak terekspos oleh sinar ultraviolet ya. Jadi meskipun mungkin kadar sinar ultravioletnya kecil, kalau diekspos dalam waktu yang lama ya, lama kelamaan ini juga bisa hilang, makanya ditutup ya, ditutup. Jadi ketika diekspos itu ya tidak perlu dicatu daya ya, langsung di apa namanya ya, kayak dijemur di situ sudah hilang nanti datanya. Jadi secara fisik dia akan mengubah material yang ada di sini kembali menjadi kondisi awalnya, yaitu kondisi kosong. Jadi ketika dihapus ini ya tidak usah dikasih tegangan dan seterusnya, tidak perlu. Cuma langsung ini diberikan itu. Nah, saya pernah nyoba ini juga untuk menghapus ini, saya jemur. Ya kira-kira seharian lah dari pagi sampai apa namanya sampai sore itu dengan cahaya matahari itu nggak bisa hilang gitu. Kalau pakai khusus ultraviolet mungkin biasanya lebih cepat ya. Karena kalau kita pakai matahari yang kadar ultravioletnya mungkin jauh lebih kecil ya, butuh waktu yang lebih lama. Jadi pakai ini untuk ini ROM 12 ROM, tipenya 27 ya. Jadi kalau RAM itu nanti tipenya 62, 64 ya. 62 nya itu adalah tipe RAM. Kalau yang tipe EEPROM ultraviolet atau UV itu tipenya 27 ini ya, 27, 64, ini 27, ini 27, 32. Kemudian digit 2 yang terakhir ini adalah kapasitasnya ya, dalam bit ya, bukan byte ya. Jadi kalau dalam byte ya tinggal dibagi 8, kalau 64 berarti 8 byte itu. Jadi seperti itu. Berikutnya muncul jenis yang lain, yaitu yang terbaru yang pengembangannya ada yang namanya electrically ya. Jadi bisa dihapus secara electrical. Nah ini tidak seperti EEPROM. Maka di EEPROM ini dia tidak butuh UV lagi, tidak butuh sinar UV lagi untuk menghapus ya, tapi dengan menggunakan tegangan. Kemudian program menulis sama menghapusnya ini tegangannya ada di on chip ya, tidak butuh tegangan yang lebih, tidak butuh tegangan yang lebih besar ya. Jadi kelebihannya dari ROM maupun EEPROM di sini adalah cara programnya lebih mudah, kemudian dia hanya butuh satu daya ya. Jadi kalau 5 volt ya sama untuk program 5 volt, untuk baca 5 volt, tidak harus lebih tinggi dari 5 volt, tidak butuhkan lebih tinggi dari 5 volt. Nah karena proses ini ya dihapus ya, ditulis, nah ini otomatis maka ada jadi kerusakan. Tapi kerusakan ini ya cukup lama ya, cukup
cukup lama setelah kita melakukan proses siklus read sama write-nya ini berulang kali. Ini biasanya sampai 1 juta kali ya. Artinya kalau kalau lebih dari ini berarti read-nya ya sudah harus diganti itu 1 juta kali. Tapi kalau 1 juta kali kalau kita pakai pribadi saja mungkin ya akan banyak sekali ya. Cukup lah kalau kita ingin mengaplikasikannya. Jadi kalau katakanlah saya menghapusnya 10 kali dalam sehari misalnya 10 kali, masih ada 100.000 kali. Kalau 10 kali dalam sehari berarti ini bisa dipakai selama 100.000 hari. Tinggal dibagi aja, kalau misalnya setahun itu 365 berarti berapa tahun itu ya? Ya jelas lebih dari 50 tahun. Kalau di lab mungkin ya karena dipakai sering ya mungkin lebih cepat. Kemudian yang terakhir ada jenis yang namanya flash ROM ya. Ini juga dipakai banyak di IC microcontroller ya jenisnya ini. Jenisnya adalah flash ROM. Jadi kalau yang di tipe ini adalah dia harus menghapusnya itu secara keseluruhan ya di sini. Atau secara blok ya, atau page must be erased at one time. Flash ya. Sementara kalau yang di EEPROM itu bisa dia dihapus per byte ya, atau per lokasi. Itu kekurangan yang lain di sini. Untuk siklusnya ya bisa juga nanti berkurang dari siklusnya EEPROM ya, 100 juta kali. Kelebihannya ini. Jadi untuk operasinya bisa lebih rendah tegangannya, termasuk untuk pemrogramannya, pemrograman. Dan ini termasuk pengembangan dari jenis EEPROM, teknologi EEPROM. Jadi kalau kita bandingkan secara kecepatan ya memang kalau ROM itu lebih lambat daripada RAM ya. Begitu yang di RAM maupun yang SRAM ya. Baik yang dynamic RAM maupun yang static RAM. Jadi biasanya dipakainya adalah ROM ini untuk menyimpan kode program atau data yang tidak diubah ya. Kemudian kadang untuk menjembatani supaya didapatkan kecepatan yang maksimal, maka biasanya ya dieksekusinya itu atau dimanipulasinya itu nanti menggunakan RAM ya. Jadi datanya dibaca dulu dari ROM, kemudian setelah itu dikerjakan atau dimanipulasi, dioperasikan di RAM supaya lebih cepat. Kemudian ROM untuk logika kombinasinya di sini jumlah input itu kurang dari atau sama dengan jumlah jalur alamat ya. Kemudian jumlah outputnya itu sama dengan atau kurang dari atau sama dengan jumlah bitnya. Jadi kalau yang ROM itu kan datanya itu sebagai output, makanya data itu bit ya. Kalau input itu berarti addressnya. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dari aplikasi konversi 3 bit biner untuk
mendisplaykan ke 7 segmen. Jadi selain kita pakai LCD decoder ya, 7447 atau 748 ya, 448, kita juga bisa pakai memanfaatkan EEPROM ini untuk menampilkan atau mengkonversi dari kode biner ke 7 segmen. Jadi alamatnya nanti diberikan ya, kemudian kodenya nanti diberikan. Jadi ketika ini 00, maka misalnya yang dinyalakan adalah yang ini G nyala berarti ya di sini. Maaf ya. Ini kondisi on-nya adalah 0 ya. Jadi yang G mati. Nah, ketika ini 00 berarti ini muncul display angka 0 di sini. Dengan A, B, C, D, E, F nyala, G padam. Sementara kalau A1 ini berarti display angka 1. B sama C yang nyala di sini. Nah, demikian seterusnya ya. Kalau 7 berarti yang nyala adalah A, ini 3 ya. A, B, C. A, B, C. Ini sudah seperti ini 7. Jadi ini aplikasi ketika ingin mengenerate dari biner ke konversinya menjadi 7 segmen. Contoh lain mungkin di tadi ya, di LCD. Jadi binernya apa di sana, kemudian muncul di LCD itu karakternya. Nah, biasanya menggunakan kode ASCII ya. Jadi kalau kode ASCII-nya A, nanti ya di karakter di LCD-nya muncul tulisan atau huruf A. Ini perbandingan secara tabel ya, tabel perbandingannya. SRAM, DRAM ini yang jenis RAM ya, statik sama dinamik. Kalau yang SRAM volatilnya ya, artinya dia tidak bisa mempertahankan datanya akan hilang pada saat tegangannya atau powernya dihilangkan. Ditulis ya. Kemudian secara siklusnya ini ya unlimited ya. Nah, kalau di SRAM ini mahal ya cost per bitnya. Nah, makanya tipe-tipe yang sekarang ini ya di komputer itu ya menggunakannya DRAM ya, DRAM, DDR ya, DDR3 itu kan dinamik RAM ya, DDR yang statik ya, statik mahal ya. Apalagi kalau misalnya sampai 2 giga, 3 RAM-nya 4 giga, jadi hitung ya berapa kebutuhan transistor kalau jenisnya itu adalah SRAM ya. Dan ada mushroom apa hasilnya, nah kalau di jenis apa namanya mushroom ya di sini ya non volatil semua ya. Dan ada EEPROM, ada EEPROM. Yang awal ini tidak mahal ya, ya tengah-tengah. EEPROM lebih mahal, flash lebih murah. Dan teknologi yang lain itu yang ini ya, yang namanya NVRAM, non volatile RAM. Ini jenisnya RAM tapi non volatil. Jadi dia ingin memberikan atau mengambil manfaat dari kecepatan RAM-nya ini. Kemudian diambil juga fitur untuk tidak hilang pada saat satunya dihilangkan sehingga muncul non volatil RAM tapi non volatil gitu. Makanya di sini ada unlimited ya untuk read sama write-nya ya. Karena RAM ini ya memang ketika komputer atau sistem dinyalakan ini ya diakses berulang kali ya. Kemudian otomatis akan lebih mahal karena apa? Karena butuh adanya namanya baterai ya. Jadi dipasangi baterai di situ supaya tidak hilang apa namanya RAM-nya ini. Pertama pada ya semacam kayak baterai backup lah itu ya di UPS itu. Jadi baterainya berfungsi ketika cuman satu utama hilang. Jadi dipakainya juga kayak di
RTC ya. RTC itu kalau kondisi SMP itu kan kebutuhan dari baterainya sangat kecil ya, jadi baterainya itu bisa tahan sampai berapa tahun. Nah, speednya yang didapat bisa fast ya, bisa cepat juga volatil, muncul NVRAM. Oke, seperti itu tuh untuk materinya bisa diunduh nanti di Sunan .umk.c.id. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan di grup kuliah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.